Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita BM Group Bandung. Kali ini kita sudah menyelesaikan satu progres pesanan dari customer kita, dari subscriber kita ya. Salah satunya ini tujuannya ke daerah Jakarta atau pesanan dari orang Jakarta. Untuk basicnya sendiri ini dari Xenia tapi transmisinya Matic ya. Jadi untuk Xenia sendiri kebanyakan di sini pemesannya itu yang ngejar ke transmisi Matic ya. Karena kalau untuk Avanza yang tipe Matic itu harganya masih relatif agak tinggi. Nah untuk di Xenia itu cukup lumayan terjangkau ya untuk di transmisi Matic. Nah apa aja yang sudah kita kerjakan dan apa aja pesanan dari customer kita yang diaplikasikan ke unit sesuai dengan keinginannya. Langsung aja kita ulas untuk kelengkapannya. What you like, what you don't, you should never be flying solo. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. Nah ini salah satu pesanan dari Mas Tivan ya, untuk Mas Tivan di daerah Jakarta Timur tepatnya. Untuk unitnya sudah selesai. Ini kita kerjakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan paketannya dan juga sesuai dengan perlengkapan atau permintaan dari customernya, dari Mas Tivannya sendiri. Jadi untuk unit ini kebetulan cukup lumayan kompleks ya, untuk kelengkapannya cukup lumayan komplit, mulai dari garnish lampu, terus ada cover outer, dan juga untuk pernak-pernik di dalamnya juga cukup lumayan lengkap. Nah kita mulai aja dari bagian depan. Ini untuk di bagian depannya kita seperti biasa sudah ganti dengan menggunakan bodi dari Avanza Veloz untuk yang model faceliftnya. Nah ini kita aplikasikan di Xenia. Sebetulnya nggak ada perbedaan untuk pengaplikasiannya atau untuk pengerjaannya, mau Xenia mau Avanza, toh bentuknya pun sama gitu-gitu aja gitu. Jadi kita tinggal aplikasikan sesuai dengan yang sudah kita kerjakan ya. Jadi yang udah terbiasa kita kerjakan, walaupun beda merek ya, untuk unitnya beda merek, tapi ya masih satu keturunan lah istilahnya. Jadi nggak terlalu susah untuk pengaplikasiannya. Nah ini untuk di bagian kap ini diganti. Kita berbicara dulu sedikit untuk kekurangan dari kap mesin atau kap motor. Kemarin ada sedikit yang ngasih masukan atau ngasih pertanyaan terutama pribadinya kepada saya ya, dari Mas di daerah Kudus. Itu ada pertanyaan di bagian kap, kenapa kapnya kalau untuk yang facelift robahan itu nggak bisa rapet kayak yang barong ya. Itu memang salah satu kekurangan dari custom atau dari robahan di bagian depannya. Jadi contohnya seperti ini nih. Nah ini ada sedikit celah ya, ini ada sedikit celah tuh. Ini masuk jari, satu jari ya, masuk satu jari. Untuk sebelah sininya juga sama, masuk satu jari. Nah ini salah satu kekurangan dari kap mesin atau bodi robahan untuk Avanza yang all new. Tetapi kalau misalkan teman-teman upgrade-nya dari Avanza yang udah barong, yang kapnya memang bawaannya sudah seperti ini ya. Karena ada kan yang kapnya sudah seperti ini tapi lampunya belum seperti ini dan bumpernya belum seperti ini. Nah itu diambilnya dari basic Avanza yang barong. Nah itu rata-rata kalau untuk bahannya dari Avanza yang tahun 2016 ke atas yang sudah barong itu cukup presisi, karena itu memang bawaan dari Toyotanya sendiri atau dari Daihatsu-nya sendiri. Nah kalau untuk yang all new atau yang masih generasi kedua kita ganti ke generasi yang facelift ini, pasti ada sedikit kekurangan di bagian kapnya. Itu tidak 100% ya, tidak 100% presisi atau sama seperti bawaan dari pabrik. Toh karena memang mungkin dari pemasangan atau dari perbedaan antara engsel yang all new dan juga engsel yang barong itu memang ada sedikit perbedaan. Jadi memang susah untuk ngejar menjadi sempurna seperti bawaan pabrik.
Intinya kita di sini kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, jadi hasilnya seperti ini. Kalau untuk dilihat dari sekilas itu memang tidak ada perbedaan ya, ini umum lah, sama kayak mobil-mobil biasanya. Cuman kalau kita ukur dengan menggunakan telunjuk, di sini ada sedikit celah. Tapi ini udah hal wajar untuk dimodifikasi ya, untuk di upgradean, karena memang ini bukan peruntukannya, ini bukan peruntukan untuk mobil ini, hanya kita coba aplikasikan, kita maksimalkan agar bisa masuk dan juga agar bisa enak dilihatnya gitu. Itu salah satunya ya teman-teman. Kita kembali lagi bahas untuk unit Matic ini. Nah, untuk di bagian grill, di sini grillnya kita sama gunain dari Pelos. Untuk rambang ke bawahnya nih, yang sekat-sekat ini terpisah ya. Bumper sama ini tuh misah, ini bisa dicopot. Ini sama juga, ini kita ambil dari Pelos. Terus fog lamp segala macamnya ini semuanya sama dari Pelos seperti biasanya. Nah, untuk spakbor juga kita ambil dari Toyota Avanza Pelos atau yang faceliftnya. Nah, ini untuk spakbor sama ya, ini satu paket dengan kap. Jadi kalau teman-teman upgrade dari yang barong, itu teman-teman bisa lebih presisi di bagian sini dan juga di bagian sininya. Karena apa? Karena ini dan ini nggak usah diganti, itu bisa pakai bawaan dari mobilnya sendiri ya. Kalau untuk yang barong, tapi kalau dari yang all new, itu teman-teman otomatis harus ganti ini, kap motor, harus ganti fender sebelah kanan dan juga fender sebelah kiri. Seperti itu kalau untuk yang mau upgrade sendiri. Jadi saya mungkin sedikit masukan, kalau pengen lebih presisi, terlihat lebih kokoh, lebih ngisi, teman-teman boleh ambil dasarnya dari Avanza yang barong atau yang 2016 ke atas. Tetapi dengan satu catatan, harganya lebih tinggi. Itu harganya pasti lebih tinggi. Bukan nggak ada, kita aja bisa gitu ambil dari barang atau dari bahan yang barong, tapi teman-teman mungkin harganya nggak akan masuk, karena memang yang kita sediakan, yang kita kejar itu yaitu unit dengan tampilan yang bagus dan juga harga yang terjangkau. Kita lanjut ke sisi sebelah kanan. Untuk di bagian pelek ini ada penambahan ban baru. Jadi peleknya menggunakan ring 15. Kalau yang paketannya itu ring 14, cuman ada penambahan untuk pelek ini ring 15. Memang permintaan khusus dari customernya, dan juga sudah dilengkapi dengan ban baru. Ini untuk ukuran 185/65 R15. Nah, jadi kalau untuk penambahan seperti itu biasanya ada biaya tambahan di luar paket. Misalkan teman-teman paket dari 120, awalnya pesan 120, ada penambahan pelek, ada penambahan ban, itu bisa jatuh-jatuhnya di 120 lebih. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian spion. Ini spion sudah elektrik ya. Kalau untuk yang bawaan ini baru mirrornya doang atau baru kacanya doang yang bisa gerak dengan tombol. Tapi sekarang udah full, lipatnya udah pakai elektrik, terus juga mirrornya sudah pakai elektrik. Jadi teman-teman gak usah ribet untuk nutup sendiri atau buka sendiri. Nah, lanjut ke bagian cover outer, ini sudah lengkap. Tambahan dari paket juga ada list body dan juga ada body kit samping. Nah, kebetulan ini dapatnya yang mulus ya. Biasanya kalau BM Group biasanya ada retakan di sini nih, karena memang kita jujur aja, kita ambil bahan itu dari lelangan atau dari dari asuransi lah, asuransi dari lelang. Jadi dapatnya tuh kadang dapat yang bagus, yang mulus, kadang ada yang sedikit retak-retak. Tapi kita selalu sampaikan kepada customer apa adanya. Kalaupun customernya menerima ya alhamdulillah, kalaupun teman-temannya nggak srek atau nggak sesuai ya bisa diganti dengan yang baru atau beli baru, dengan catatan ada penambahan harga di bagian part yang diganti itu. Untuk kaca film ini menggunakan kaca film warna hitam. Untuk ukurannya standar 60, 40, 80. Untuk talang air ini menggunakan yang slim, cuman tulisannya masih all new ya, masih all new Avanza. Kalau untuk yang pelosnya belum sempat kita stok untuk barangnya, jadi kita masih menggunakan yang tulisannya all new. Tapi kecil sih tulisannya, jadi nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu mencolok. Lanjut ke bagian sisi belakang kanan, ini sudah terpasang juga cover tutup tangki. Untuk ban sama, pelek sama, jadi ini rata depan belakang, kiri kanan rata semuanya. Lanjut ke bagian belakang, untuk belakang sudah ada spoiler terpasang, terus ada dual PPTi tipe R, logo Xenia.
Terus untuk cover outernya atau garnisnya juga sudah kepasang. Udah ada kamera mundur, udah ada dudukan plat nomor, udah ada mika plat nomor juga. Cuman ini mikanya belum kita pasang ya, karena plat nomornya belum dipasang juga. Nah, untuk di sensor parkir sudah terpasang ya 2 titik. Ini untuk memberikan kemudahan saat teman-teman parkir. Oke, mungkin untuk di bagian eksterior kurang lebih seperti itu. Untuk penambahannya ini ada termasuk ban, cover outer, dan juga ada garnish lampu. Dan untuk penambahan yang lainnya kita langsung aja masuk ke interior. Oke teman-teman, kita lanjut untuk di bagian interior. Ini perubahannya cukup lumayan lengkap atau penambahannya cukup lumayan lengkap dari bagian interiornya. Kita mulai aja dari bagian dashboard ya. Untuk di bagian dashboard ini penambahannya di frame audio ini sudah menggunakan frame 9 inch lengkap dengan double din Android-nya. Ini double din Android 9 inch. Cukup lumayan presisi untuk diganti menggunakan frame 9 inch ya. Karena untuk yang biasa kita pasang itu yang tanpa ganti frame agak nongol sedikit ya untuk di bagian double din-nya. Nah, lanjut ke bagian sarung setir. Ini sarung setir sudah di retrim, jahitannya dikasih warna merah, ada motif karbon. Untuk warnanya sendiri ini polos hitam, cuman dikasih pemanis sedikit-sedikit ya. Di sini tuh di jahitannya warna merah karena buat ngikutin dari model joknya. Nah, ini model joknya permintaan dari yang punya unit atau customernya langsung ya. Nah, ini ngikutin ke bagian console box atau armrest. Ini armrestnya tambahan ya. Ini armrest tambahan, sudah ada charger juga. Terus untuk di bagian setir ini ada penambahan di remote setirnya. Ini remote setir sudah kita instalasikan, sudah connect ke head unit. Kita coba langsung konekkan untuk head unitnya. Nah, ini untuk fungsionalnya seperti ini. Fungsinya untuk mode ini untuk cari ini ya, cari program atau cari media. Jadi teman-teman mau nyetelin radio, mau bluetooth, teman-teman nggak usah jauh-jauh atau nggak usah ribet-ribet pindah-pindah tombol di layar. Teman-teman cukup pijit aja di sini mode itu. Ini udah connect. Untuk volume juga sama. Untuk volume bentar ya, kita kembali ke bluetooth aja. Nah, ini untuk volume sudah connect 17, 18, 19, 20. Ngurangin, ini pindah channel. Ini di radio. Nah, ini untuk radio. Tuh. Pindah channel sudah connect juga. Terus ini ada penambahan dari customernya langsung. Ini ada penambahan dashcam ya atau kamera dashboard. Nah, ini untuk penunjang keamanan. Ini dicolokin langsung ke lighter. Untuk mengaktifkannya atau menyalakannya colokin langsung ke lighter. Dia langsung connect dan langsung ngerekam ke depan. Itu sudah dilengkapi dengan SD card, colokan untuk power supply-nya juga. Jadi power supply-nya dari sini kita jalurin kabelnya masuk ke bagian kameranya sendiri. Ini cukup lumayan membantu dikala ada insiden di depan kita. Cukup lumayan penting ya di sebuah kendaraan untuk zaman sekarang. Karena kan zaman sekarang banyak sekali modus-modus di jalanan berseliweran. Jadi salah satu alat ngebantu untuk keamanan di jalan itu bisa pakai kamera dashcam. Nah, untuk di bagian alarm ini sudah ada penambahan start stop engine. Nah, bentuk remote-nya seperti ini. Ini sudah tidak menggunakan kunci dari kontaknya bawaan unit. Tetapi untuk fungsional kontak itu saya tidak rubah ya. Jadi kita nggak rubah, kita hanya menghilangkan jalurnya aja. Jadi ini masih bisa digunain. Bisa digunain. Untuk pintu juga masih bisa karena namanya elektronik kan nggak tahu selamanya bisa bertahan ya. Tetap yang manual yang lebih awet. Kalau elektronik biasanya ada error. Nah, ini untuk antisipasi biar nggak error, untuk yang manualnya masih bisa dipakai. Kita lanjut ke bagian interior baris kedua. Untuk joknya ini sudah satu motif dengan yang depan. Ini permintaan dari customer langsung.
Kita hanya mengikuti permintaan untuk motifnya. Untuk lampu plafon juga sama, ini udah kita ganti pakai LED. Bentar ya, ini harus ngepas tuh. Ini seperti ini ya teman-teman, full hitam, ada kombinasi sedikit warna merah. Dan untuk penambahan karpet ini masih bawaan, nggak ada penambahan karpet mie ya. Biasanya ada penambahan karpet mie, tapi ini kebetulan nggak. Terus di bagian plafon ada penambahan untuk dudukan wadah tisu ya teman-teman. Ini bisa digunain untuk nyimpen tisu, terus untuk lampu baca atau lampu kabin juga udah lengkap. Nah, ini ngikutinnya ke pintu ya. Jadi kalau pintunya ditutup semua, dia baru bisa mati. Lanjut ke bagian mesin. Untuk di bagian mesin ini tidak terlalu banyak yang kita robah. Untuk kelengkapannya pun sama seperti unit-unit yang lain. Oli, busi, aki, radiator, dan juga filter udara itu yang selalu kita ganti karena memang untuk bawaannya sendiri tidak layak untuk dipakai. Nah, untuk di bagian mesin ini tidak ganti bullhead. Contoh tidak ganti bullhead itu seperti ini teman-teman. Ini banyak ruang kosong, di bagian sini banyak ruang kosong, dan terus ada jarak antara dudukan kap dengan pilar tengah ini ada sedikit rongga. Jadi kalau untuk yang nggak diganti bullhead itu tetap bullheadnya bawaan, cuman kita tambahin dudukan. Contoh seperti ini tambah dudukan, ini bikinan, terus ini bikinan juga. Nah, kalau teman-teman pengen lebih ngisi lagi, lebih presisi, itu bisa solusinya dengan ganti bullhead. Jadi ganti bullhead itu ganti dudukan lampu, dudukan bumper dari ujung sini sampai ujung sini itu diganti satu set. Nah, itu ada opsi tambahan untuk di bagian bullheadnya. Kalaupun teman-teman pengen ambil iritnya atau ambil ekonomisnya, ya masih bisa menggunakan seperti ini. Tapi kebanyakan untuk di kita itu rata-rata diganti ya untuk di bagian bullhead. Itu sekitar ada penambahan sekitar berapa juta untuk di bagian bullhead, itu udah termasuk pemasangan dan juga pengecetan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk unit kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby.